Bayangkan hidup ini seperti sebuah taman rahasia, tersembunyi di balik pagar biasa, tersembunyi di antara rutinitas dan suara bising keseharian. Banyak orang lewat, tapi tak banyak yang berhenti dan memperhatikan bahwa di balik gerbang yang tak tampak, ada dunia yang menunggu untuk dijelajahi. Kehidupan yang lebih tenang, lebih jernih, lebih bermakna. Kehidupan yang luar biasa, bukan karena gemerlapnya, tapi karena kedalaman dan keutuhan yang ia tawarkan. Namun, gerbang itu tak terbuka dengan paksa. Ia tidak tunduk pada ambisi atau keinginan yang gaduh. Ia hanya terbuka bagi mereka yang melihat dengan hati, yang mulai berjalan perlahan, bukan untuk mengejar sesuatu, tapi untuk hadir sepenuhnya. Buku ini bukan panduan sukses dalam artian biasa. Ia tidak menjanjikan jalan pintas menuju kehidupan impian. Sebaliknya, ia mengajak kamu menoleh ke dalam, menyusuri jalan-jalan batin yang mungkin selama ini terabaikan. Ini adalah perjalanan kembali ke diri sejati, ke ruang-ruang hening tempat benih kehidupan luar biasa itu sebenarnya telah lama ditanam. Mari kita buka satu persatu pintu yang tak terlihat, bukan dengan kunci dari luar, tapi dengan kesadaran dari dalam. Karena hidup luar biasa bukanlah tujuan, melainkan cara kita mengalami hidup ini, dengan kehadiran, keselarasan, dan keterbukaan hati. Siapkah kamu mengetuk pintu pertama? Bab 1. Pintu yang tak terlihat. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang lebih dari hidup ini? Bukan dalam bentuk kemewahan, pencapaian, atau pujian, tapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti bisikan lembut dari dalam hati yang berkata, ada yang lebih dalam, lebih sejati. Rasa itu seperti berdiri di depan sebuah taman yang indah, tertutup oleh pagar tinggi, dan gerbangnya tidak terlihat. Kamu tahu di balik sana ada sesuatu yang berharga, tapi entah bagaimana jalan masuknya tersembunyi. Metafora taman dan gerbang tersembunyi bukan sekadar gambaran puitis. Ia adalah cerminan dari pengalaman batin banyak orang. Hidup tampak berjalan biasa saja di permukaan, namun di kedalaman diri ada ruang luas yang belum tersentuh. Ruang itu bukan untuk mereka yang tergesa atau terjebak dalam kebisingan. Ia hanya terbuka bagi mereka yang berani berhenti dan melihat. Dan disinilah letak paradoksnya. Kita terbiasa mencari dengan kekuatan, dengan usaha, dengan keinginan yang membara, tapi pintu menuju kehidupan luar biasa tidak bisa dipaksa terbuka. Ia tidak merespon pada paksaan, melainkan pada kesadaran. Di dunia batin, kesadaran bukan sekadar mengetahui, ia adalah melihat dengan mata yang tak kasat, mendengar dengan hati yang hening, dan merasakan dengan kehadiran utuh. Kesadaran bukan kekuatan dalam arti menaklukkan, ia adalah kunci yang membuka, perlahan namun pasti. Seringkali kita lewat begitu saja dalam hidup ini. Kita melihat tanpa benar-benar memperhatikan. Kita mendengar tanpa benar-benar mendengarkan. Kita berbicara tanpa menyadari betapa sunyinya ruang di dalam diri. Padahal, di balik yang tampak selalu ada yang tak terlihat, dan hanya mereka yang mengasah seni memperhatikan yang bisa menyentuhnya. Cobalah sekali-sekali berjalan lebih lambat. Bukan karena lelah, tapi karena sadar bahwa setiap detik membawa pesan. Lihatlah bagaimana embun pagi menempel di ujung daun, atau bagaimana suara detik jam di dinding bisa terasa menenangkan saat kita diam. Ini bukan tentang romantisme. Ini tentang kehadiran penuh, sebuah kemampuan untuk melihat lebih dalam dari apa yang tampak di mata. Karena kadang hidup tidak memberikan jawaban, tapi ia selalu meninggalkan jejak. Dan hanya mereka yang memperhatikan yang bisa membaca arah dari jejak-jejak itu. Dalam budaya yang memuja suara, aksi, dan kecepatan, diam sering dianggap kelemahan. Tapi sesungguhnya, diam adalah kekuatan tersembunyi. Diam bukan berarti pasrah atau menghindar. Diam adalah tempat awal dari kebijaksanaan. Saat kita diam, dunia luar mereda, dan dunia dalam mulai bersuara. Kita mulai mendengar suara intuisi yang selama ini tenggelam oleh teriakan ego dan tuntutan sosial. Kita mulai melihat dengan mata yang lebih dalam, lebih jernih. Diam juga mengajarkan kita tentang jarak. Jarak dari reaksi, dari asumsi, dari penghakiman spontan. Dan dari jarak itu, kita bisa mulai memahami, bukan sekadar menilai. Bukankah begitu banyak masalah dalam hidup muncul, bukan karena kenyataan itu sulit, tapi karena cara kita melihatnya yang terbatas. Di titik ini, muncullah satu pertanyaan sederhana, namun mengubah segalanya. Bukan lagi mengapa ini sulit, tapi apa yang belum kulihat. Pertanyaan ini memindahkan fokus dari resistensi ke refleksi, dari menyalahkan ke memahami, dari ingin mengubah dunia luar ke menggali makna di dunia dalam. Pertanyaan ini membuka pintu-pintu kecil yang sebelumnya tertutup rapat karena kita terlalu sibuk menabraknya.
Kehidupan luar biasa tidak selalu datang dalam bentuk kejutan besar atau momen dramatis. Kadang ia datang seperti cahaya pagi yang masuk perlahan melalui celah jendela. Ia datang dalam bentuk pemahaman kecil yang mengubah cara kita berjalan. Ia muncul saat kita mulai berhenti mengontrol dan mulai mendengarkan. Dan ketika kita mulai melihat dengan cara baru, dunia pun terlihat berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kita yang berubah dalam melihatnya. Seperti taman yang selama ini tertutup, kini mulai tampak dari celah-celah pagar. Kita mulai menyadari bahwa gerbangnya sebenarnya selalu ada, namun tersembunyi dari mata yang terburu-buru. Pintu menuju kehidupan luar biasa tidak dibuka dari luar, ia dibuka dari dalam. Dan kuncinya bukan kekuatan, tapi kesadaran. Kesadaran yang tumbuh dari diam, dari memperhatikan, dari bertanya dengan hati yang terbuka, bukan pikiran yang mendesak jawaban. Mungkin saat ini kamu belum tahu kemana perjalanan ini akan membawamu. Tapi percayalah, setiap langkah kecil di dalam, setiap momen hening yang kamu izinkan hadir, setiap pertanyaan yang kamu tanyakan dengan kejujuran, adalah satu langkah mendekati pintu itu. Dan saat waktunya tiba, kamu akan menyadari, pintu itu tidak pernah benar-benar terkunci. Ia hanya menunggu kamu benar-benar hadir. Dan sekarang, mari kita lanjutkan. Karena di balik pintu ini, kehidupan baru sedang menunggu untuk dikenali. Bab 2. Keselarasan diam. Ada jenis kekuatan yang tidak berteriak. Ia tidak memaksa, tidak mencolok, bahkan kadang nyaris tak terasa, namun justru karena itulah ia begitu dalam. Kekuatan ini hadir bukan dari suara yang keras, tapi dari getaran yang senyap, keselarasan diam. Di dunia yang terus-menerus berbicara, menuntut dan memburu perhatian, kita diajarkan untuk percaya bahwa semakin keras kita bicara, semakin besar kemungkinan kita didengar. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah semesta benar-benar merespons kebisingan? Seringkali kita merasa tak didengar, tak terlihat, meski sudah berteriak dalam doa, berusaha dalam tindakan, dan berjuang keras agar hidup berubah. Tapi barangkali bukan karena semesta tak mendengar, barangkali karena kita belum benar-benar seirama. Semesta bukan makhluk yang tunduk pada logika manusia. Ia merespons frekuensi, bukan volume. Ia menjawab getaran yang selaras, bukan desakan yang gelisah. Dan kebisingan, betapapun kerasnya, seringkali hanya menandakan satu hal, ketidakselarasan batin. Di saat suara hati tidak sejalan dengan pikiran, saat keinginan tidak selaras dengan keyakinan, maka lahirlah kegaduhan. Dan semesta, seperti air yang tenang, tidak akan memantulkan apapun saat permukaannya terus diaduk. Dalam kesunyian, intensi sejati kita menjadi jelas. Seringkali kita tidak menyadari bahwa saat kita terlalu banyak bicara tentang apa yang kita inginkan, kita justru mulai kehilangan kemurniannya. Ada kekuatan dalam intensi yang tidak diumumkan. Saat kita menyimpan niat dalam diam, ia menjadi energi murni, bebas dari kebutuhan akan validasi, bebas dari tekanan ekspektasi orang lain, dan bebas dari polusi ego. Intensi yang murni seperti akar yang tumbuh di dalam tanah, tidak terlihat, tapi menopang seluruh kehidupan yang tumbuh di atasnya. Dan seperti benih yang tumbuh dalam gelap, niat yang dijaga dalam keheningan seringkali memiliki kekuatan untuk bertumbuh jauh lebih kokoh. Keselarasan bukan hasil dari usaha yang kacau, melainkan dari resonansi batin yang hening. Ini bukan soal seberapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa selaras kita melakukannya. Ketika niat, perasaan, dan tindakan berdansa dalam irama yang sama, kehidupan pun mulai menjawab dengan lembut namun pasti. Namun bagaimana kita tahu apakah kita sedang selaras? Kita tahu saat hati terasa ringan. Ketika kita tidak merasa harus membuktikan, tidak harus tergesa, tidak perlu membuat dunia melihat. Kita tahu kita selaras ketika apa yang kita lakukan lahir dari ketenangan, bukan ketakutan. Ketika kita tidak didorong oleh kekurangan, tapi ditarik oleh makna. Kesalahan umum adalah menganggap diam sebagai kelemahan, sebagai ketidakpedulian, atau bahkan ketidakmampuan. Tapi diam sejati bukanlah pasif. Ia adalah bentuk tertinggi dari kesadaran. Diam adalah tempat di mana energi disimpan dan diarahkan dengan hati-hati. Seperti pemanah yang menahan napas sebelum melepaskan panah, diam adalah ruang persiapan di mana segalanya menjadi mungkin. Dalam diam, kita mendengar lebih dalam. Bukan hanya kata-kata dari luar, tapi suara halus dari dalam. Intuisi, dorongan batin, bisikan jiwa. Dunia kita terlalu penuh dengan suara yang ingin didengar, tapi terlalu sedikit yang benar-benar mendengar. Dan inilah yang membuat seni mendengar sebelum berbicara menjadi sangat penting. Mendengar bukan hanya menunggu giliran untuk bicara.
Mendengar adalah membuka ruang untuk menerima tanpa buru-buru menanggapi. Dan ketika kita benar-benar mendengar, kita tidak hanya memahami orang lain lebih baik, tapi juga memahami diri sendiri. Ada waktu untuk berbicara dan ada waktu untuk diam, tapi yang sering dilupakan adalah diam yang sadar bisa menjadi pesan yang paling kuat. Dalam diam, kita menyampaikan bahwa kita hadir, bahwa kita tidak sedang sibuk dengan pertahanan, dengan opini, atau dengan ego. Kita hanya hadir sepenuhnya, dan saat kita hadir dalam kesunyian itu, sesuatu yang indah terjadi. Kita mulai selaras, bukan karena kita memaksa dunia mengikuti keinginan kita, tapi karena kita mengalir bersama ritme yang lebih besar. Kita berhenti berperang dengan waktu. Kita berhenti memukul air agar tenang. Kita menjadi ketenangan itu sendiri. Keselarasan diam bukanlah tujuan yang harus dicapai dengan kerja keras. Ia adalah keadaan yang muncul saat kita mulai mempercayai bahwa tidak semua hal perlu diumumkan, tidak semua niat perlu dibuktikan, dan tidak semua langkah harus terdengar. Dan anehnya, justru ketika kita berhenti berteriak, dunia mulai mendengar. Dalam sunyi, energi kita menjadi jernih. Dalam sunyi, niat kita menjadi kuat. Dalam sunyi, langkah kita menjadi ringan, karena sesungguhnya bukan mereka yang paling keras yang menciptakan gelombang, tapi mereka yang paling dalam, dan kedalaman hanya bisa dicapai melalui kesunyian yang sadar. Jadi jika hari ini dunia terasa terlalu bising dan langkahmu terasa berat, jangan buru-buru mencari solusi, duduklah sejenak, tarik napas, dengarkan diam. Karena mungkin keselarasan yang kamu cari bukan di luar sana, ia sedang menunggu di dalam dirimu, dalam ruang diam yang belum sempat kamu datangi. Dan dari sanalah kehidupan luar biasa akan mulai bergema, perlahan, tapi pasti. Bab 3. Keheningan sebagai ruang manifestasi. Pernahkah kamu menyadari bahwa ide-ide terbaik sering muncul bukan saat kita dikelilingi keramaian, melainkan saat semuanya hening? Entah itu ketika berjalan sendirian di pagi buta, menatap langit senja, atau sekadar duduk diam tanpa gangguan. Di momen-momen itulah, seakan alam semesta membuka tirai dan membisikkan sesuatu yang jernih. Ide besar tumbuh dalam senyap, bukan karena senyap itu memproduksi ide, melainkan karena dalam senyaplah kita akhirnya cukup hadir untuk menerimanya. Pikiran kita tidak lagi riuh dengan desakan, dunia tidak sedang menuntut reaksi, dan kita tidak sedang memaksakan apapun. Kita hanya hadir, dan dalam kehadiran itu lahirlah benih ide yang lembut namun penuh kekuatan. Banyak orang mengira bahwa diam berarti tidak melakukan apa-apa, padahal justru sebaliknya. Dalam diam, kehidupan dalam diri sedang bekerja dengan cara yang tak terlihat. Seperti akar pohon yang tumbuh diam-diam di bawah tanah, atau bayi yang berkembang dalam rahim tanpa suara. Diam bukanlah ketiadaan, melainkan proses terdalam dari penciptaan. Karena itu, diam bukan menyembunyikan, tapi menjaga energi. Ada banyak hal yang terlalu rapuh untuk diungkapkan terlalu dini. Seperti biji yang belum tumbuh, tak boleh langsung terkena cahaya penuh. Niat dan mimpi yang baru lahir juga butuh perlindungan. Kita terlalu sering mengumbar apa yang belum matang. Kita terlalu cepat menceritakan mimpi sebelum ia sempat mengakar. Dan tanpa sadar, energi yang seharusnya menguatkan proses internal justru bocor keluar dalam bentuk pencarian pengakuan. Sebab itulah, proses internal jauh lebih penting daripada pengakuan eksternal. Pengakuan bisa memabukkan, pujian bisa melemahkan bila diterima terlalu cepat. Karena saat kita membangun sesuatu dari dalam, pondasinya harus cukup kuat untuk menanggung bentuknya. Jika kita terlalu cepat mengejar terlihat hebat di mata orang lain, kita bisa kehilangan kekuatan sejati yang datang dari keselarasan dalam diri. Apapun yang ingin kamu manifestasikan dalam hidup, entah itu hubungan yang penuh cinta, karya yang bermakna, kehidupan yang tenang dan dalam, semua itu tumbuh dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Dan benih yang sedang tumbuh dalam dirimu itu suci. Ia butuh keheningan sebagai tanahnya, bukan keramaian sebagai panggungnya. Namun, tidak semua tempat layak menjadi tanah bagi benihmu. Tidak semua getaran layak menerima benihmu. Kadang, kita merasa ingin berbagi ide dengan siapapun yang mau mendengar. Tapi tidak semua telinga mendengarkan dengan hati. Tidak semua orang mampu memahami niatmu tanpa menodainya dengan keraguan atau penilaian. Dan jika kamu menabur benih di tanah yang salah, benih itu bisa layu sebelum sempat tumbuh. Itulah mengapa penting untuk melindungi niat seperti melindungi nyala lilin. Bayangkan kamu membawa lilin kecil dalam malam yang berangin. Kamu tidak akan menggoyangnya sembarangan. Kamu akan menutupinya dengan kedua tangan, berjalan perlahan, menjaga agar nyalanya tetap hidup.
Begitulah seharusnya kita memperlakukan niat suci di dalam diri, dengan kelembutan, kehati-hatian, dan penghormatan yang penuh cinta. Niat adalah api pertama dari penciptaan, tapi api itu rapuh jika tidak dijaga. Ia bisa padam oleh angin kritik, oleh hujan keraguan, oleh badai ekspektasi yang terlalu cepat. Maka tugasmu adalah menjaga nyalanya. Bukan dengan menutupinya selamanya, tapi dengan memastikan bahwa saat ia dibuka, ia telah cukup kuat untuk tetap menyala, apapun yang terjadi di luar. Keheningan memberi ruang bagi segala hal itu terjadi. Ia bukan tempat kosong yang menakutkan. Ia adalah rahim dari kemungkinan. Ia adalah kanvas putih tempat kehidupan bisa melukis sesuatu yang belum pernah ada. Dalam keheningan, kita menemukan bahwa tidak semua hal harus diburu, tidak semua jawaban harus segera datang, dan tidak semua langkah harus diumumkan. Keheningan bukan pelarian, ia adalah tempat kembali ke akar, kembali ke niat awal, kembali ke versi diri kita yang paling jujur. Sebelum dunia berkata, ini tidak mungkin, atau itu tidak cukup baik. Jadi jika hari ini kamu sedang menyimpan mimpi yang belum bisa dijelaskan, jika kamu merasa ada sesuatu dalam dirimu yang sedang tumbuh namun belum siap dipamerkan, jika kamu merasakan dorongan untuk melangkah tapi belum tahu arahnya, jangan panik. Jangan tergesa. Duduklah sebentar dalam keheningan. Rasakan gerak halus di dalam dirimu. Dengarkan bisikan kecil yang nyaris tak terdengar. Di sanalah kehidupan luar biasa sedang membentuk dirinya. Dan saat waktunya tiba, kamu tidak perlu berteriak bahwa kamu siap. Kehidupan akan merasakannya. Semesta akan menjawabnya. Dunia akan tahu. Karena sesuatu yang tumbuh dari keheningan akan selalu berbicara dengan kekuatan yang tak bisa diabaikan. Bab 4. Saat energi mendahului kata. Sebelum kata-kata terucap, sebelum langkah diambil, sebelum keputusan dibuat, ada sesuatu yang lebih dulu bergerak. Ia tidak terlihat, tapi terasa. Ia tidak bersuara, tapi berbicara. Itulah energi. Getaran halus yang keluar dari diri kita, bahkan saat kita belum menyadarinya. Dalam setiap interaksi, setiap ruang yang kita masuki, setiap doa yang belum kita ucapkan, energi selalu datang lebih dulu. Seorang bayi belum bisa berkata-kata, tapi ia bisa membuatmu merasa damai hanya dengan kehadirannya. Seorang pemimpin yang sejati tidak perlu berteriak untuk didengar. Kehadirannya saja sudah menciptakan pengaruh. Kita semua pernah merasakan getaran semacam itu. Seseorang bisa berkata, "Aku baik-baik saja," tapi kita tahu dari auranya bahwa ia sedang terluka. Disinilah kita menyadari bahwa vibrasi lebih dulu dari tindakan. Segala sesuatu adalah energi. Pikiran adalah energi, perasaan adalah energi, niat adalah energi. Bahkan diam pun adalah bentuk energi. Dan semua itu memancar sebelum tubuh kita bertindak. Jadi, jika kita ingin hidup berubah, kita tidak perlu memulai dari hal-hal yang besar di luar sana. Kita perlu kembali ke dalam. Karena perubahan tidak dimulai di luar, tapi di dalam. Kita mengira hidup kita ditentukan oleh keadaan, pekerjaan, hubungan, kondisi ekonomi. Tapi bukankah ada orang yang hidup dalam kondisi yang sama dengan kita, namun merasakan kehidupan dengan cara yang sangat berbeda? Mengapa? Karena yang menciptakan realitas bukan hanya apa yang terjadi di luar, tapi bagaimana kita beresonansi di dalam. Dunia adalah cermin. Ia tidak memberi kita apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita pancarkan. Dunia mencerminkan kondisi batin kita. Kita bisa tersenyum, tapi jika batin sedang kacau, semesta akan merespons kekacauan itu. Bukan senyuman kita. Kita bisa berkata optimis, tapi jika di dalam penuh keraguan, realitas akan merespons keraguan itu. Maka, penting untuk mulai memperhatikan bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi dari mana kita melakukannya. Apakah kita bergerak dari ketakutan atau dari keyakinan? Apakah kita bertindak karena ingin membuktikan diri atau karena memang selaras? Apakah niat kita muncul dari kekurangan atau dari keberlimpahan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena jawaban sejatinya bukan ada di kata, melainkan di energi yang menyertainya. Energi berbicara tanpa suara. Kita tidak bisa memalsukannya. Dunia merespons getaran, bukan sekadar kata. Dan karena itu, kita perlu membersihkan ruang batin kita sebelum berupaya mengubah dunia luar. Kita perlu menyelaraskan vibrasi dalam sebelum menuntut perubahan di luar. Ada satu hal yang menarik tentang energi. Ketika ia selaras, tindakan menjadi sederhana tapi berdampak dalam. Kita tidak perlu terburu-buru, tidak perlu bersaing, tidak perlu meyakinkan siapapun.
karena tindakan yang keluar dari kedalaman akan membawa kekuatan yang tak terlihat namun tak terbantahkan. Ketika tindakan muncul dari kedalaman, dunia pun mengikuti. Coba ingat saat-saat ketika kamu benar-benar tergerak dari dalam. Mungkin saat kamu membantu seseorang tanpa pamrih, atau saat kamu menciptakan sesuatu yang sangat kamu cintai, atau ketika kamu memutuskan untuk berubah karena hatimu berkata, sudah waktunya. Di momen-momen itu, kamu tidak sedang dipaksa dari luar, kamu ditarik dari dalam, dan itu adalah jenis kekuatan yang tidak bisa dibeli atau dimanipulasi. Itu murni dan karenanya sangat kuat. Hidup bukanlah tentang menumpuk tindakan, melainkan tentang memurnikan sumber dari mana tindakan itu muncul. Kita bisa bekerja keras setiap hari, tapi jika energi dasarnya adalah rasa takut atau penolakan diri, hasilnya akan selalu terasa kosong. Tapi jika kita melangkah dari kesadaran yang penuh cinta, kejelasan, dan kehadiran, maka bahkan langkah kecil pun bisa menciptakan resonansi besar. Inilah seni hidup yang tidak diajarkan di sekolah, mengatur energi, bukan hanya waktu, mengolah kesadaran, bukan hanya keterampilan, mengembangkan kedalaman batin, bukan sekadar citra luar. Saat kamu mulai peka terhadap energimu sendiri, kamu tidak lagi reaktif terhadap dunia. Kamu tidak lagi gelisah karena keadaan belum berubah, karena kamu tahu, segala sesuatu dimulai di dalam. Dan ketika batinmu mulai bersih, lembut, selaras, dunia akan mulai membentuk dirinya sesuai denganmu. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu mengizinkannya. Jadi jika saat ini kamu merasa langkahmu terhambat, mungkin bukan karena jalannya yang tertutup, tapi karena getaran dalam dirimu belum menyatu dengan arah yang kamu tuju. Kembalilah ke dalam, duduklah sejenak, rasakan apa yang sebenarnya kamu pancarkan, dan ubahlah dari sana. Karena sebelum kata keluar, sebelum langkah diambil, sebelum dunia menjawab, energi sudah lebih dulu mengirimkan pesan, dan semesta selalu mendengarkan pesan yang datang dari kedalaman. Bab 5. Substansi dari keyakinan sunyi. Ada sesuatu yang lebih kuat dari suara keras yang menggema, yaitu keyakinan yang diam. Ia tidak banyak bicara, tidak butuh pengakuan, tidak sibuk meyakinkan. Tapi ia mengakar dalam, tenang seperti danau yang dalam, dan kuasanya mampu menggerakkan realitas. Keyakinan yang sejati tak perlu diumumkan, ia cukup hadir, dan semesta tahu harus berbuat apa. Kita sering keliru menyangka bahwa kekuatan berasal dari ekspresi yang besar, dari kata-kata motivasi, dari semangat yang tampak membara di permukaan. Tapi sesungguhnya, apa yang menggerakkan hidup kita bukanlah suara, melainkan rasa. Di balik setiap doa, harapan, dan niat, ada satu unsur yang menentukan apakah semuanya akan mekar atau layu, yaitu emosi. Emosi adalah bahan bakar dari setiap manifestasi. Ia adalah arus listrik yang memberi daya pada semua niat. Kita bisa menulis afirmasi setiap hari, berbicara kepada diri sendiri dengan kata-kata positif. Tetapi jika emosi di dalam tidak menyertainya, semua itu hanyalah bunyi kosong. Kata-kata tanpa rasa adalah bentuk tanpa jiwa, seperti patung yang indah tapi mati. Ia terlihat meyakinkan dari luar, namun tak bisa menghidupkan apapun. Namun ketika kata dan rasa menyatu, saat keyakinan dan emosi berpadu, realitas pun tunduk. Dunia merespons getaran ini dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Pintu yang tadinya tertutup terbuka sendiri. Pertemuan yang kamu butuhkan terjadi tanpa direncanakan. Jalan yang terlihat buntu tiba-tiba menemukan celah. Inilah momen-momen yang disebut sebagai keajaiban. Tapi sesungguhnya itu adalah hasil dari satu hukum tak kasat mata. Energi mengikuti emosi, dan semesta mengikuti energi. Emosi yang kuat bukan berarti harus selalu meledak-ledak. Justru seringkali, emosi terdalam adalah yang paling tenang, seperti api kecil yang terus menyala tanpa henti. Itulah keyakinan sunyi. Ia tidak butuh dilihat orang lain, tidak butuh pembenaran, karena ia tumbuh bukan di permukaan pikiran, tapi di wilayah yang lebih dalam. Subconscious mind, alam bawah sadar kita. Kita telah diajari untuk mengandalkan pikiran sadar, menganalisis, memutuskan, dan mengontrol. Tapi pikiran sadar hanyalah seperti permukaan laut yang tampak. Sementara dasar laut, tempat semua arus terbentuk, itulah pikiran bawah sadar. Dan di sanalah semua keyakinan, pola, luka, dan harapan tertanam. Subconscious bukan musuh yang harus dikalahkan. Ia adalah tanah tempat benih-benih kehidupan tumbuh. Jika tanah ini subur oleh cinta, ketenangan, dan keberlimpahan, maka semua niat yang kamu tanam akan tumbuh dengan kuat.
Tapi jika tanah ini penuh trauma lama, keraguan dan ketakutan yang terpendam, maka bahkan niat yang paling positif pun bisa layu sebelum mekar. Itulah sebabnya, sebelum kita menciptakan sesuatu di luar, kita perlu menjelajahi dalam, menyembuhkan tanah batin kita, merenungi emosi apa yang sebenarnya mendasari doa kita. Apakah kita berharap karena takut atau karena percaya? Apakah kita bergerak karena cemas kehilangan atau karena yakin akan dukungan semesta? Keyakinan bukan sekadar pikiran, ia adalah kehadiran batin. Saat kamu benar-benar yakin, tubuhmu ikut tenang, hatimu terasa lapang, tidak ada dorongan untuk memaksa, tidak ada kecemasan jika hal itu tidak datang hari ini. Kamu tahu, ia akan datang. Dan anehnya, justru dari ketenangan itulah energi paling kuat terpancar. Keyakinan seperti itu tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata. Ia tidak berteriak, ia menyala diam-diam di dalam dada. Dan dalam keheningan itulah semesta bergerak mendekat. Kita bisa memerhatikan orang-orang yang tampak tenang tapi berdaya. Mereka tidak terlalu banyak bicara tentang mimpinya, tapi tiba-tiba kita melihat hasil-hasil dari mimpi itu muncul. Mereka tidak sibuk mengumumkan prosesnya, tapi mereka setia menjaga getaran batinnya. Mereka tidak terburu-buru menabur benih ke sembarang tanah karena mereka tahu tidak semua getaran layak menerima benihmu. Inilah seni menjaga energi. Sama seperti api kecil yang harus dijaga dari tiupan angin, begitu pula niat suci dan impianmu. Tidak semua orang harus tahu, tidak semua momen harus diumumkan. Beberapa hal perlu dilindungi, bukan disembunyikan. Beberapa doa perlu dirawat dalam sunyi, bukan disebar sebelum waktunya. Bukan karena takut, tapi karena cinta. Karena kamu tahu, ini bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang dalam atau dangkal. Dan pada akhirnya, semua pencapaian besar lahir dari dalam, bukan dari kebisingan luar. Semua yang tulus, kuat, dan tahan lama tumbuh dari keyakinan yang diam, tapi mengakar. Seperti pohon besar yang akarnya tak terlihat, tapi justru di sanalah kekuatannya. Jadi jika kamu bertanya, mengapa mimpiku belum terwujud? Mungkin bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena kamu belum menyatu secara batin dengan apa yang kamu inginkan. Mungkin emosimu belum mengisi doamu. Mungkin tanah batinmu masih perlu disuburkan. Mungkin keyakinanmu masih dipengaruhi keraguan dari masa lalu. Mulailah dari dalam, rasakan kembali niatmu, isi ia dengan cinta, bukan kecemasan. Biarkan ia berakar dalam kesabaran, bukan desakan. Karena ketika keyakinan dan emosi bersatu, bukan hanya pintu yang terbuka, dunia pun akan menata ulang dirinya demi menyesuaikan dengan getaran barumu. Dan saat itu terjadi, kamu tidak akan terkejut, karena jauh sebelum dunia merespons, kamu sudah tahu. Dalam diam, kamu telah meyakininya. Bab 6, Tanah Batin dan Narasi Lama. Setiap orang membawa sebuah kisah di dalam dirinya, kisah yang tak selalu ia sadari, namun membentuk cara ia melihat dunia, mencintai, berharap, dan bahkan gagal. Kisah ini tidak ditulis di buku harian, tetapi ditanam jauh di bawah permukaan kesadaran, di dalam tanah batin yang kita sebut sebagai pikiran bawah sadar. Dan seperti tanah tempat benih ditaburkan, batin kita menyimpan berbagai biji yang akan tumbuh menjadi pengalaman hidup. Pertanyaannya bukan hanya apa yang kamu impikan, tetapi tanah seperti apa yang kamu tanami. Apakah itu tanah yang penuh dengan rasa takut, trauma, dan keraguan lama, atau tanah yang disuburkan oleh harapan, keberanian, dan cinta? Tanpa kita sadari, banyak dari isi tanah batin kita terbentuk sejak masa kecil. Mungkin bukan karena orang tua kita jahat atau dunia terlalu keras, tapi karena kita, sebagai anak kecil yang polos, menyerap semuanya tanpa filter. Satu komentar negatif bisa menjadi keyakinan permanen. Satu pengalaman ditolak bisa menciptakan luka yang terus mengulang pola. Kalimat seperti, kamu tidak cukup baik, uang itu sulit, atau jangan mimpi terlalu tinggi. Itu semua menjadi benih yang tumbuh dalam diam. Dan benih itu terus tumbuh. Ia membentuk narasi lama yang berjalan di latar belakang hidup kita, seperti program tak terlihat di komputer. Ketika kita mulai mencoba hal baru, narasi itu berkata, "Kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa?" Ketika cinta datang mendekat, ia berbisik, "Kamu tidak layak dicintai." Ketika keberlimpahan hendak masuk, ia menghalanginya dengan rasa bersalah, "Aku tidak pantas menerima ini." Narasi lama ini membentuk realitas baru kita, bukan karena dunia memang keras, tetapi karena kita terus melihat dunia melalui lensa yang lama. Kita bukan hanya menciptakan hidup kita lewat tindakan, tapi lewat keyakinan yang terus berulang tanpa disadari. Dan jika kita ingin mengubah hasil, kita harus berani mengganti cerita.
Berita baiknya adalah pikiran bawah sadar bisa diprogram ulang. Ia seperti tanah yang bisa digemburkan kembali. Tapi seperti tanah, ia merespons repetisi dan kehadiran. Bukan logika yang meyakinkan, tetapi kehadiran batin yang konsisten. Kata-kata yang kita ulang setiap hari bukan hanya membentuk pikiran sadar, tetapi juga mengganti pola dalam yang lama. Bahasa adalah alat yang luar biasa. Kalimat seperti "aku layak", "aku cukup", "aku mampu" mungkin terdengar sederhana, bahkan klise. Tapi coba ucapkan itu setiap pagi selama 30 hari, dengan napas yang sadar, dengan hati yang terbuka. Perlahan, tanah batinmu mulai berubah. Ia mulai percaya bahwa mungkin kamu memang layak, mungkin kamu memang bisa. Repetisi bukan kebosanan, repetisi adalah penanaman. Sama seperti petani menyirami benih yang sama setiap hari, kamu pun menyirami keyakinan baru dengan kata-kata dan perasaan yang sama. Hingga satu hari, tanpa kamu sadari, narasi lamamu mulai kehilangan kekuatan. Ia tidak menghilang sepenuhnya, tapi tidak lagi mengendalikan hidupmu. Dan disitulah kamu mulai menulis narasi baru. Bukan berdasarkan luka, tapi berdasarkan harapan. Bukan berdasar ketakutan akan ditolak, tapi keberanian untuk mencinta. Narasi baru ini tidak memaksa kamu menjadi orang lain, tetapi mengajak kamu mengingat siapa dirimu sebelum dunia berkata sebaliknya. Membangun narasi batin baru bukan sekadar mengganti kata-kata, tetapi mengganti rasa yang mendasarinya. Dari merasa tidak cukup menjadi percaya bahwa cukup adalah keadaan alami. Dari merasa harus membuktikan, menjadi sadar bahwa keberadaanmu sendiri sudah berharga. Dari merasa perlu mencapai sesuatu untuk pantas dicintai, menjadi sadar bahwa cinta adalah hakmu sejak awal. Ingat, kamu bukan tanah yang rusak, kamu hanya tanah yang belum disirami dengan benar, dan kamu bisa memilih hari ini untuk menyiraminya dengan harapan, bukan ketakutan. Harapan bukan khayalan, ia adalah bahan dasar dari penciptaan. Harapan adalah saat kamu memilih untuk percaya pada kemungkinan, bahkan ketika masa lalu berkata sebaliknya. Ketika kamu memilih menanam cinta, walau yang pernah kamu terima adalah luka. Ketika kamu memilih memberi, walau dulu kamu pernah kekurangan. Harapan adalah keberanian untuk berkata, aku bisa menulis cerita yang baru, dan kamu bisa. Mulailah hari ini, duduklah dalam keheningan, dengarkan narasi yang selama ini berbicara di kepalamu. Jangan buru-buru mengubahnya, hanya dengarkan, lalu perlahan, ucapkan satu kalimat baru, dengan lembut, dengan niat, dengan pengulangan yang setia. Aku layak, aku cukup, aku mampu. Kalimat itu mungkin tidak terasa nyata hari ini. Tapi seperti air yang jatuh setetes demi setetes ke atas batu, suatu saat akan mengubah bentuknya. Dan saat tanah batinmu berubah, seluruh hidupmu ikut berubah. Bab 7. Frekuensi yang tak terlihat. Pikiran kita bukan hanya lintasan diam yang lalu lalang dalam sunyi, ia adalah gelombang. Setiap pikiran membawa muatan dan setiap muatan memancar. Kita mungkin tak melihatnya dengan mata, namun semesta selalu mendengarnya. Karena pada hakikatnya, hidup ini adalah ruang energi, dan kita semua adalah pemancar frekuensi. Bayangkan dirimu sebagai sebuah menara radio. Apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan yakini, itulah yang kamu siarkan setiap saat. Dan seperti radio yang memutar saluran tertentu, semesta hanya bisa menangkap dan membalas frekuensi yang cocok dengan sinyal yang kamu kirim. Maka bukan sekadar apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu pancarkan, itulah yang menciptakan realitasmu. Kebanyakan orang mengira bahwa manifestasi hanya terjadi lewat tindakan nyata. Namun, frekuensi batinmu lebih dahulu berbicara jauh sebelum kata-kata keluar atau langkah dilakukan. Pikiran-pikiranmu adalah pesan-pesan yang dikirim ke medan energi di sekitarmu. Setiap ketakutan, keyakinan, atau keinginan diam-diam adalah sinyal yang tak terlihat, namun sangat nyata. Itulah mengapa penting untuk memahami bahwa tidak semua langkahmu perlu diumumkan. Tidak semua rencana harus dibagikan. Ada kekuatan dalam ketenangan, ada daya dalam keheningan. Ketika kamu menyimpan intensi dalam sunyi, ia tetap bekerja. Bahkan seringkali, ia bekerja lebih jernih. Karena begitu niatmu diumumkan pada dunia luar, seringkali yang kamu terima bukan dukungan, melainkan keraguan, penghakiman, atau gangguan yang tak perlu. Setiap kali kamu mengizinkan terlalu banyak suara luar masuk, frekuensimu mulai terganggu. Semesta menjadi bingung karena sinyalmu tak lagi jernih. Ada keraguan, ada ketidakyakinan, ada campur tangan ego orang lain. Dan perlahan, kamu mulai kehilangan irama yang awalnya mengalir dari dalam. Gangguan eksternal adalah noise.
Seperti radio yang terseret ke saluran lain, kamu mulai mendengarkan suara-suara yang bukan berasal dari hatimu. Kadang suara itu halus, perbandingan dengan hidup orang lain, komentar kecil yang menyakitkan, atau bahkan pujian yang membuatmu merasa harus terus membuktikan. Sedikit demi sedikit, frekuensi batinmu bergeser. Kamu bukan lagi pengirim pesan sejati dari niatmu sendiri, tapi hanya gema dari apa yang orang lain ingin kamu jadi. Menjaga kejernihan frekuensi pribadi adalah tugas harian. Ia bukan soal menyendiri terus-menerus, tetapi soal berani memilih dengan sadar. Mana suara yang layak kamu dengar, dan mana yang kamu lepaskan. Bukan karena kamu menutup diri dari dunia, tapi karena kamu menghargai energi batinmu. Kamu menjaga arah, kamu tetap setia pada siaranmu sendiri. Kadang, menjaga kejernihan berarti menarik diri sejenak, menolak berbicara saat kata-kata belum jernih, menunda membagikan impian saat ia masih rapuh, dan yang terpenting, tetap hadir dalam keheningan batin, agar kamu bisa terus mendengar suara hatimu sendiri di tengah hiruk-pikuk dunia. Hidup yang mengalir bukan tentang berteriak paling keras, tapi tentang bergerak seperti angin, tenang, tak terlihat, namun terasa. Angin tidak butuh pengakuan untuk diketahui keberadaannya. Ia tak perlu diteriakkan, tapi ia menyentuh kulit, menggerakkan daun, dan mempengaruhi arah pelayaran. Begitu juga denganmu. Saat kamu hidup dari frekuensi yang jernih, kamu tak perlu menjelaskan terlalu banyak. Hadirmu cukup, tatapanmu cukup, langkahmu membawa pesan yang lebih dalam dari kata-kata. Orang mungkin tak tahu apa yang kamu rencanakan, tapi mereka merasakan sesuatu, kedalaman, kehadiran, dan keteguhan batin. Dan dari tempat itu, segalanya mulai bergerak. Saat frekuensi batinmu selaras, tindakanmu menjadi lebih tepat. Kamu tidak lagi bergerak dari ketakutan, tapi dari kejelasan. Tidak lagi bertindak untuk membuktikan, tapi untuk mengekspresikan. Tidak lagi mengejar agar diterima, tapi mencipta karena kamu telah menyatu dengan niatmu. Frekuensi yang tak terlihat adalah jembatan antara dalam dan luar. Ia menghubungkan dunia batinmu dengan kenyataan yang kamu alami. Dan tugasmu bukan menciptakan dunia luar dengan paksa, tapi menata dunia dalammu dengan sadar. Lalu biarkan semesta dengan caranya yang ajaib menjawab sinyal yang kamu kirimkan. Jadi mulai hari ini, perhatikan frekuensimu. Apa isi pikiranmu saat bangun tidur? Apa emosi yang kamu siarkan saat berjalan? Apa keyakinan yang kamu genggam dalam diam? Semuanya sedang berbicara, semuanya sedang mencipta. Dan kamu, sebagai pemancar energi, punya kuasa untuk memilih saluranmu sendiri. Jaga jernihnya, jaga tenangnya. Karena dari situlah, hidup yang sejati memancar keluar, tanpa harus berteriak, tanpa harus terlihat, namun terasa, dan mengubah segalanya. Bab 8, menari dengan realitas, bukan melawan. Ada momen-momen dalam hidup ketika segalanya terasa ringan, mengalir, dan tepat. Keputusan datang tanpa ragu, langkahmu selaras dengan ritme dunia, dan kejadian-kejadian kecil yang tampaknya kebetulan justru membawamu lebih dekat pada impian. Inilah yang disebut dengan keadaan flow, saat niatmu menyatu dengan gerak alam semesta. Kamu tidak mendorong dunia untuk bergerak, kamu menari bersamanya. Flow bukanlah hasil dari kerja keras yang membabi buta. Ia bukan puncak dari kelelahan mental atau dorongan ego yang ingin membuktikan sesuatu. Flow muncul ketika kamu berhenti melawan, ketika kamu tidak lagi memaksakan realitas sesuai skenario yang kamu buat di kepalamu, melainkan membuka diri pada gerak alami kehidupan. Saat itulah dunia dan niatmu menjadi satu tarian yang tak perlu dikomandoi. Sinkronisitas, peristiwa yang terasa kebetulan tapi mengandung makna, adalah salah satu tanda bahwa kamu telah memasuki resonansi. Ia hadir sebagai bisikan lembut dari semesta. Kamu berada di jalur yang tepat. Kamu bertemu orang yang kamu butuhkan, membaca kalimat yang menjawab pertanyaanmu, atau menemukan pintu terbuka tepat saat kamu bersiap melangkah. Namun, kita tak selalu hidup dalam flow. Banyak dari kita terbiasa dengan cara lama, mengejar, mendorong, membuktikan, bahkan melawan. Kita dididik untuk mengendalikan, merencanakan secara detail, dan mendesak hasil agar datang sesuai waktu yang kita tentukan. Dan saat dunia tak kunjung patuh, kita merasa tertolak, lalu menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, atau menyerah dalam rasa putus asa. Tapi sesungguhnya, putus asa hanya muncul saat kita terlalu bergantung pada hasil yang belum tiba. Kita lupa bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kepastian, melainkan dari kehadiran.
Semakin kita hadir di momen ini, dalam nafas ini, langkah ini, kesadaran ini, semakin hidup membuka jalannya sendiri. Karena masa depan tak akan pernah bisa dikejar, ia hanya bisa disambut dari saat ini yang dijalani dengan penuh. Saat kamu berhenti melawan dan mulai mempercayai ritme kehidupan, kamu tak lagi terseret gelombang kekhawatiran. Kamu mulai mengenali bahwa tidak semua harus kamu atur, tidak semua harus kamu tahu. Kepercayaan menggantikan rasa putus asa. Bukan kepercayaan yang buta, tapi kepercayaan yang lahir dari pengalaman, bahwa saat kamu tenang, arah itu akan muncul. Saat kamu tidak panik, pintu itu akan terbuka. Saat kamu hadir sepenuhnya, semesta mulai menari bersamamu. Dan dari sini, hidup tak lagi menjadi perjuangan yang melelahkan. Ia berubah menjadi irama yang kamu hayati. Dari berjuang yang mengandung rasa berat dan menekan, kamu berpindah ke berirama, yang lentur, sadar, dan penuh rasa. Kamu tidak lagi melangkah dengan rasa takut tertinggal, tapi dengan keyakinan bahwa setiap langkah sudah cukup, bahwa kamu sudah berada di mana kamu perlu berada untuk belajar apa yang perlu kamu pelajari. Menari dengan realitas bukan berarti pasrah tanpa arah. Justru sebaliknya, kamu memegang niatmu erat-erat, tapi membiarkannya bergerak bebas bersama alur hidup. Kamu tahu kemana kamu ingin pergi, tapi kamu tidak memaksa jalannya. Kamu siap mengikuti belokan tak terduga, karena kamu percaya, terkadang jalan memutar justru mempertemukanmu dengan bagian penting dari dirimu sendiri. Dan kadang, ritme itu mengharuskanmu diam, bukan karena kamu tertinggal, tapi karena bahkan penari terbaik pun tahu pentingnya hening di antara gerak. Di sanalah keindahan muncul, di sanalah kamu mendengar bisikan arah, merasakan denyut intuisi, dan kembali menyatu dengan niat awalmu. Dalam tarian dengan realitas, kamu akan belajar satu hal penting, bahwa hidup bukan sesuatu yang harus dimenangkan, tapi dirasakan. Ia bukan ajang kompetisi, tapi ruang kolaborasi antara niat dan kemungkinan. Semakin kamu terbuka, semakin banyak keajaiban kecil yang muncul, bukan karena kamu mengendalikannya, tapi karena kamu selaras dengannya. Jadi jika kamu merasa letih, berhentilah sejenak. Dengarkan irama di sekitarmu. Mungkin kamu sedang menari terlalu cepat untuk musik yang belum dimainkan. Mungkin kamu sedang mencoba koreografi yang bukan untukmu. Dan mungkin kamu hanya perlu satu tarikan napas penuh kesadaran untuk kembali ke ritmemu sendiri. Karena hidup akan terus menari. Pertanyaannya bukan apakah kamu akan menang, tapi apakah kamu akan ikut menari atau tetap melawan. Biarkan hatimu menjadi musik, biarkan langkahmu menjadi doa, dan biarkan dunia dengan segala misterinya menjadi pasangan dansa yang tak pernah mengecewakan. Bab 9. Menanam dan melepas. Dalam kehidupan, kita sering terburu-buru ingin melihat hasil. Kita menanam niat hari ini dan berharap esok semesta memberikannya dalam bentuk nyata. Tapi seperti petani sejati tahu, benih tidak tumbuh karena ditarik, dipaksa, atau diawasi setiap hari. Benih tumbuh karena ada kepercayaan pada proses, pada waktu, pada alam, dan pada diri sendiri yang telah memilih untuk menanam. Petani tidak pernah menggali benihnya setiap pagi hanya untuk memastikan ia tumbuh. Ia tahu, di dalam gelap tanah yang tak terlihat ada proses yang tak bisa diintervensi. Ia tahu bahwa tugasnya bukan mempercepat pertumbuhan, tapi menyediakan lingkungan yang subur, tanah yang cukup gembur, air yang cukup lembut, cahaya yang cukup hangat. Lalu ia melepaskan dan mempercayai. Begitu pula hidup, kita menanam mimpi, niat, dan tindakan, tapi sering lupa bahwa melepas adalah bagian penting dari proses penciptaan. Melepas bukan berarti menyerah, melepas adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan, karena tindakan yang dilakukan dalam ketegangan bukanlah tindakan yang penuh iman, melainkan ketergantungan. Ketika kita terlalu butuh hasilnya, kita mulai menggenggam terlalu erat, dan disitulah energi mulai mengeras. Energi ketegangan menciptakan kekurangan. Ini bukan metafora spiritual semata, ini hukum getaran. Ketika kita bertindak dari ketakutan bahwa jika ini tidak terjadi, aku gagal, kita mengundang rasa cemas, ragu, dan kontrol berlebihan. Ini seperti memberi pupuk berlebihan pada tanaman. Niatnya baik, tapi hasilnya justru merusak. Lalu, apa peran kita dalam proses mencipta kehidupan yang kita inginkan? Menanam, menyelaraskan, mempercayai. Kita menanam dengan niat dan tindakan, satu langkah kecil yang penuh kesadaran, satu keputusan yang lahir dari kejujuran batin, satu doa yang dilantunkan dalam hening. Kita menanam dengan memilih apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan,
dengan menciptakan vibrasi yang sesuai dengan realitas yang kita harapkan, lalu kita menyelaraskan. Ini adalah tahap merawat tanah batin, menjaga emosi kita tetap jernih, pikiran kita tetap terbuka, dan hati kita tetap lembut. Menyelaraskan berarti hidup dalam keseimbangan antara keinginan dan penerimaan. Kita tahu apa yang kita harapkan, tapi kita juga tahu bahwa semesta mungkin punya cara lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Dan akhirnya, kita mempercayai. Inilah inti dari bab ini. Percaya bukan hanya soal keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi kesadaran bahwa kita tidak harus tahu semua jawabannya sekarang. Bahwa ruang antara menanam dan panen adalah ruang suci, ruang di mana semesta bekerja tanpa harus selalu memberitahumu. Pernahkah kamu berhenti mengecek pintu dan justru mendapati sesuatu yang kamu harapkan datang tanpa suara? Kadang, saat kita tak lagi duduk di ambang pintu, menunggu dalam cemas dan resah, justru saat itu semesta masuk. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita akhirnya memberi ruang. Ruang adalah sinyal kepercayaan, seperti seseorang yang meletakkan surat cinta tanpa nama di meja, lalu pergi dengan tenang karena ia yakin pesan itu akan sampai kepada siapa yang tepat. Begitu pula kamu dalam hidup ini, letakkan niatmu, lalu berjalanlah. Lanjutkan hidupmu dengan sepenuh hati tanpa terus-menerus bertanya, kapan hasilnya datang? Kamu tak pernah tahu kapan benihmu akan pecah dan menumbuhkan tunas pertamanya. Tapi kamu bisa memilih untuk tetap hadir, bukan sebagai pengawas, tapi sebagai penyayang. Hadir dengan cinta, bukan tekanan, dengan harapan, bukan tuntutan. Hidup yang luar biasa bukan hasil dari kontrol tanpa henti, tapi dari kombinasi indah antara keberanian untuk bertindak dan kebijaksanaan untuk melepaskan. Kita bukan pemilik hasil, kita hanya penjaga proses. Jadi saat kamu merasa tak sabar, ingatlah petani yang tidak menarik-narik benihnya. Saat kamu merasa putus asa, ingatlah bahwa bumi pun perlu waktu untuk membuka rahasianya. Dan saat kamu merasa ingin mengendalikan segalanya, tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar percaya pada proses ini? Karena mungkin, justru ketika kamu tidak lagi memeriksa pintu, semesta sedang bersiap mengetuknya. Bab 10. Energi syukur yang mengakar. Dalam dunia yang penuh gejolak dan dinamika ini, kita sering terjebak dalam perasaan kekurangan. Setiap hari, kita melihat apa yang belum kita capai, apa yang masih kita inginkan, dan apa yang tidak berjalan sesuai rencana. Terkadang, dunia terasa seperti sebuah ruang yang tak cukup luas untuk semua keinginan kita, dan kita merasa terhimpit dalam keterbatasan. Namun, di balik semua itu, ada sebuah kekuatan yang luar biasa, yang mampu merubah perspektif kita, yaitu syukur. Syukur adalah resonansi keberlimpahan. Kebanyakan dari kita menganggap syukur hanya sebagai kata-kata indah yang diucapkan saat berterima kasih. Tetapi syukur lebih dari sekadar ucapan. Syukur adalah energi. Ia adalah getaran yang meresap dalam tubuh dan jiwa, menciptakan resonansi dengan semesta yang lebih luas. Ketika kita mengucapkan terima kasih, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam setiap pikiran, perasaan, dan tindakan kita mulai menyelaraskan diri dengan aliran keberlimpahan yang sudah ada di sekitar kita. Keberlimpahan bukanlah sesuatu yang kita tunggu atau harapkan. Ia adalah sesuatu yang sudah tersedia untuk kita, namun seringkali tersembunyi oleh kabut kekhawatiran dan ketakutan akan kekurangan. Bayangkan jika kita mengubah fokus kita. Alih-alih berfokus pada apa yang belum kita miliki atau apa yang belum tercapai, kita mulai melihat dengan penuh kesadaran apa yang telah ada. Fokus bukan pada kekurangan, tapi pada dukungan yang ada. Terkadang, kita merasa hidup tidak cukup, tapi jika kita berhenti sejenak dan benar-benar melihat, kita akan menyadari betapa banyak hal yang sudah mendukung kita. Orang-orang yang mencintai kita, pengalaman yang sudah memperkaya hidup kita, dan bahkan udara yang kita hirup setiap hari. Semesta sudah menyediakan segala yang kita butuhkan. Seringkali, yang kita perlukan hanyalah mengubah cara pandang kita. Syukur tidak hanya memperkaya batin kita, tetapi juga mengundang lebih banyak hal untuk disyukuri. Ini adalah hukum alam yang bekerja dengan cara yang menakjubkan. Ketika kita menghargai apa yang kita punya, kita membuka pintu bagi lebih banyak kebaikan untuk datang. Ini seperti tanaman yang tumbuh subur ketika kita memberinya cukup air dan sinar matahari. Semakin kita memberi perhatian pada apa yang sudah ada, semakin banyak yang akan datang. Pikiran kita berperan penting dalam hal ini. Ketika kita terbiasa melihat dunia dengan rasa syukur, kita menciptakan ruang untuk peluang baru, pengalaman baru, dan hubungan baru. Syukur adalah magnet yang menarik hal-hal positif.
Namun bagaimana cara kita mengakses energi syukur yang begitu kuat ini? Salah satunya adalah dengan menggunakan visualisasi, afirmasi, dan syukur sebagai blueprint batin. Bayangkan setiap pagi, saat kita membuka mata, kita mengucapkan terima kasih. Bukan hanya untuk hal-hal besar dalam hidup, tetapi untuk hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Udara segar yang masuk ke paru-paru kita, tempat tidur yang nyaman, dan bahkan suara alam di luar jendela. Dengan cara ini, kita membangun blueprint batin yang terfokus pada keberlimpahan, bukan kekurangan. Kita mulai merancang hidup kita dengan rasa syukur sebagai pondasi utamanya. Ini bukan hanya tentang apa yang kita lihat di luar, tetapi tentang bagaimana kita membangun dunia batin kita. Afirmasi juga memainkan peran penting dalam menciptakan realitas baru yang penuh syukur. Ketika kita berbicara pada diri sendiri, kata-kata kita menjadi mantra yang membentuk pengalaman kita. Dengan mengulang afirmasi positif, seperti saya dikelilingi oleh keberlimpahan atau saya bersyukur untuk setiap kesempatan yang diberikan kepada saya, kita menciptakan pola pikir yang penuh rasa syukur dan penerimaan. Ini mengubah cara kita merespon hidup. Kita mulai melihat segala sesuatu sebagai hadiah, bahkan tantangan sekalipun. Namun, bukan hanya dalam kata-kata atau visualisasi kita menemukan syukur. Hidup sebagai jika keinginan sudah tercapai adalah salah satu cara terbaik untuk mempercepat kedatangan hal-hal yang kita inginkan. Ini adalah praktik yang tidak hanya mengajarkan kita untuk bersyukur pada apa yang sudah kita miliki, tetapi juga untuk merasa seolah-olah kita sudah memiliki segala yang kita inginkan. Bayangkan jika kita hidup seolah-olah impian kita sudah menjadi kenyataan. Bagaimana rasanya? Apa yang kita lakukan jika kita sudah merasa sukses? Bagaimana kita merasakan kebahagiaan jika tujuan kita sudah tercapai? Perasaan ini mengirimkan getaran ke semesta yang menunjukkan bahwa kita siap menerima lebih banyak. Ini bukan berarti kita menunggu untuk merasa syukur sampai semua keinginan kita tercapai, tetapi lebih kepada merasakan rasa syukur dalam prosesnya. Saat kita hidup seolah-olah keinginan kita sudah tercapai, kita mengalihkan fokus kita dari kekurangan menjadi keberlimpahan. Kita tidak menunggu kehidupan untuk memberi kita sesuatu sebelum kita merasa bahagia atau bersyukur. Kita memilih untuk bersyukur terlebih dahulu dan biarkan kehidupan mengikutinya. Ketika kita melatih diri untuk bersyukur dalam segala hal, besar atau kecil, kita mulai melihat dunia dalam cara yang lebih cerah. Dunia bukan lagi tempat yang menantang kita untuk bertahan hidup, tetapi tempat yang penuh dengan peluang dan keajaiban yang siap disambut. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan kehilangan atau kekurangan, tetapi dalam keyakinan bahwa segala yang kita butuhkan sudah tersedia, hanya menunggu kita untuk mengakuinya. Syukur pada akhirnya adalah kunci untuk membuka pintu keberlimpahan yang lebih besar. Ketika kita mengucapkan terima kasih, bukan hanya pada apa yang kita miliki, tetapi juga pada apa yang akan datang, kita membuka ruang untuk keajaiban tak terduga. Hidup bukan lagi tentang mengejar sesuatu, tetapi tentang mengakui segala sesuatu yang sudah ada dalam hidup kita. Dan dengan cara itu, kita mengundang lebih banyak hal baik untuk datang. Karena dalam setiap momen syukur, kita menghubungkan diri kita dengan energi semesta yang tak terbatas. Kita menjadi saluran bagi kebahagiaan, kelimpahan, dan kedamaian. Dan disitulah kita menemukan kekuatan sejati, bukan dalam apa yang kita miliki, tetapi dalam kemampuan kita untuk menghargai apa yang sudah ada. Kesimpulan, saat kita membuka pintu menuju kehidupan yang luar biasa, kita menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang mencapai tujuan besar yang telah kita tentukan. Ini adalah tentang menghargai setiap langkah, meresapi setiap momen, dan menyadari bahwa kita adalah pencipta dari setiap pengalaman yang kita jalani. Setiap bab dalam kehidupan kita adalah sebuah karya yang tak terduga, penuh dengan peluang, tantangan, dan keajaiban yang menanti untuk ditemukan. Kehidupan luar biasa bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh segelintir orang yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia adalah hak setiap orang yang memiliki keberanian untuk membuka mata, untuk menyadari potensi yang ada dalam dirinya, dan untuk bergerak dalam harmoni dengan semesta. Dengan menyelaraskan diri dengan energi syukur, kesadaran, dan keyakinan yang mendalam, kita dapat mengubah cara kita melihat dunia, dan dunia pun akan merespons dengan cara yang luar biasa. Seperti sebuah taman yang tumbuh subur dari benih yang ditanam dengan penuh perhatian, kehidupan luar biasa tumbuh dari setiap niat yang kita tanam dengan ketulusan dan keyakinan.
Dan seperti angin yang bergerak tanpa terlihat, kekuatan terbesar kita seringkali tersembunyi dalam keheningan batin yang penuh dengan kedamaian. Maka, mari kita terus menari dengan realitas yang ada, tidak melawan arus, tetapi bergerak dengan irama yang selaras dengan semesta. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan yang tak terhitung, dan setiap momen adalah hadiah yang harus kita syukuri. Dengan setiap pintu yang kita buka, kita tidak hanya mengungkapkan lebih banyak tentang dunia luar, tetapi juga tentang potensi tak terbatas yang ada di dalam diri kita. Kehidupan luar biasa sudah ada di sini, hanya menunggu kita untuk benar-benar melihatnya, merasakannya, dan hidup di dalamnya. Kini saatnya untuk membuka mata kita, melangkah maju, dan merayakan setiap detik perjalanan kita, karena kehidupan luar biasa adalah perjalanan yang dimulai dari dalam diri kita sendiri.